Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Yumzra Irfani dengan NIM 17030150160 dan rekan saya Muhammad Rafli Alfata dengan NIM 190301599. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu prinsip-prinsip utama dari testing. Yang pertama itu pengujian menunjukkan adanya cacat bukan ketidakhadiran. Tujuan utama dari proses testing adalah menemukan cacat pada suatu software. Pengujian dapat menunjukkan cacat yang dapat timbul, tetapi tidak membuktikan bahwa tidak ada cacat. Bahkan setelah pengujian aplikasi atau produk secara menyeluruh, kita tidak bisa mengatakan bahwa produk tersebut adalah 100% bebas cacat. Yang kedua itu ada pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Menguji segala sesuatu termasuk semua kombinasi input dan persyaratan tidak mungkin. Jadi bukannya melakukan pengujian lengkap, maka kita dapat menggunakan resiko dan prioritas untuk memfokuskan terhadap upaya pengujian. Yang ketiga itu ada pengujian awal menghemat waktu dan uang. Dalam sebuah siklus software development life cycle, kegiatan pengujian harus dimulai sedini mungkin dan harus difokuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengujian yang dilakukan sedini mungkin ternyata dapat menghemat waktu dan biaya. Yang keempat itu cacat berkumpul bersama. Sejumlah kecil modus berisi sebagian besar dan kecil cacat ditemukan selama pengujian pra-rilis atau menunjukkan kegagalan yang paling operasional. Hal ini dapat memudahkan tester dalam mengidentifikasi. Yang kelima, waspadalah terhadap paradoks pestisida. Jika jenis yang sama dari tes diulang lagi dan lagi, akhirnya set yang sama dari kasus uji tidak akan lagi menemukan bug baru. Hal ini biasa disebut juga sebagai pestisida paradoks. Untuk mengatasi hal ini, maka sangat penting untuk meninjau kasus uji secara teratur dan menggunakan tes baru yang berbeda. Harus ditulis atau dicatat sebagai latihan bagian yang berbeda dapat perangkat lunak atau sistem untuk berpotensi menemukan lebih yang banyak cacat. Yang keenam itu pengujian tergantung pada konteks. Pengujian pada dasarnya tergantung konteks. Berbagai jenis situs yang diuji berbeda. Misalnya testing software yang berkaitan erat dengan keamanan tentu berbeda dari sebuah situs e-commerce. Yang ketujuh itu tidak adanya kesalahan adalah keliruan. Jika sistem yang dibangun tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan dan harapan dari pengguna, maka kemudian menemukan dan memperbaiki cacat tidak akan berguna sama sekali. Dan di sini memahami prinsip dasar pengujian sebagaimana yang telah dijelaskan menjadi sangat penting agar seorang tester bisa menghasilkan atau menemukan cacat perangkat lunak sebanyak-banyaknya. Prinsip pengujian merupakan aturan yang perlu diikuti dan dilaksanakan oleh seorang tester agar proyek dapat berkembang menjadi lebih baik. Jika salah satu sebagian dari prinsip tersebut diabaikan, dampaknya adalah pembengkakan biaya dalam proyek pengembangan perangkat tersebut. Di sini ada salah satu contoh kasus kegagalan proses testing, yaitu pengujian pada mesin Terat 25 Medical Accelerator. Berkaitan dengan user interface yang buruk dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Merupakan mesin terapi radiasi untuk menghancurkan kanker pasien. Mesin ini mempunyai pemancar elektron dengan dua settingan, mode energi rendah untuk memancar elektron langsung ke pasien dan mode energi tinggi yang pemancarnya dihalangi oleh filter pembangkit X-ray. Masalahnya, rancangan sistem Terat mempunyai race condition antara user interface dan controller pemancar. Jika operator memilih suatu mode dan mesin mulai untuk mengatur ulang sistemnya, kemudian operator kembali memilih mode
yang berbeda dalam interval 8 detik yang sebenarnya digunakan oleh mesin untuk memindahkan magnet ke tempat aslinya. Sehingga sistem akhirnya tidak dapat menerima settingan yang baru. Hasilnya, karena ingin cepat, operator berpengalaman pun dapat dengan tidak berhati-hati memberikan overdosis kepada pasien dan beberapa pasien meninggal dunia. Setelah itu, perangkat lunak yang telah digunakan pada alat ini mengalami bug atau cacat yang serius. Bug merupakan kesalahan pada saat pelaksanaan perangkat lunak. Alat tersebut gagal berfungsi. Bug pada software ini menyebabkan dosis radiasi yang meningkatkan hingga 10 kali lebih tinggi sehingga menyebabkan pasien keracunan radiasi. Tak hanya ini, beberapa pasien juga kehilangan nyawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.